Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 10 akan membahas tentang strategi politik dan pemerintahan kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal untuk dijadikan bahan perbandingan dengan kemajuan Islam masa klasik. Pertama itu ada Islamic Period klasik, di mana perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Dalam analisis Harun Nasution, periode klasik dapat dibagi menjadi dalam dua masa. Yang pertama yaitu masa kemajuan Islam pertama, dan yang kedua masa disintegrasi, di mana masa ini merupakan masa ekspansi integrasi dan kekuasaan Islam dalam ekspansi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Seluruh semenanjung Arabia telah ditunduk ke bawah kekuasaan Islam ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia, di mana dimulai pada zaman Khalifah pertama yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemajuan Islam pertama itu di mana Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masa yang singkat banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang timbul oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Khalid bin Al-Walid adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah. Khalid bin Al-Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi, di mana usaha-usaha yang telah dimulai oleh Abu Bakar dilanjutkan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Al-Khattab. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, Suriah dan Mesir jatuh ke tangan Islam dengan adanya gelombang ekspansi pertama, di mana kekuasaan Islam di bawah Khalifah pilar selain semenanjung Arabia telah meliputi juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Pada zaman Utsman bin Affan, ekspansi pertama berhenti sampai di sini, di mana kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena terbunuhnya Utsman. Sebagai pengganti Utsman, Ali ibnu Abi Thalib menjadi khalifah keempat, tetapi ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama mafia gubernur Damaskus. Konflik politik antara Ali ibnu Abi Thalib dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan diakhiri dengan tahkim. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali ibnu Abi Thalib dirugikan oleh pihak Muawiyah ibnu Abu Sufyan karena kecerdikan Ammar yang dapat mengalahkan Abu Musa al-Asy'ari. Pendukung Ali ibnu Abi Thalib terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia kepada Ali ibnu Abi Thalib. Sedangkan yang kedua adalah menolak hasil tahkim dan kecewa terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sebagai posisi terhadap kekuasaan yang ada Khawarij, semua mengeluarkan beberapa pertanyaan yang menuduh orang-orang yang terlibat tahkim sebagai orang-orang kafir politis lainnya. Yang dipandang kafir oleh Khawarij adalah Muawiyah, Ammar ibnu Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menerima tahkim. Di samping penentang Ali ibnu Abi Thalib memiliki pendukung yang sangat fanatik yang senantiasa setia kepadanya, dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Syiah. Dalam suasana penentangan itulah muncul ulama yang berusaha netral politik, di mana kelompok kemudian dikenal dengan kelompok Murji'ah. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan dilanjut oleh Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah adalah Muawiyah ibnul
Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Bad al-Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid ibnu Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Umar bin Al-Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Dan yang terakhir Hisham ibnu Al-Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Bentuk peradaban lain adalah dalam bentuk masjid di Al-Qudus. Al-Malik membangun Masjid Al-Aqsa, Kubah Al-Shaq, yaitu tempat Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Yang kedua itu ada masa disintegrasi, di mana disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya mulai terjadi pada tahun zaman dinasti Umayyah, tetapi muncaknya pada tahun dinasti Abbasiyah, terutama setelah khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Khalifah pada masa berkuasanya Sultan Bawahi dan Salajiko hampir merupakan boneka. Calon khalifah yang disukai diangkat dan khalifah yang tidak disukai dijatuhkan. Khalifah dipertahankan hanya untuk memberikan dasar pada hukum pada pemerintahan dinasti yang sedang berkuasa. Disintegrasi dalam lapangan politik membawa pada disintegrasi dalam laporan kebudayaan, bahkan juga dalam laporan budaya dan lapangan keagamaan. Dengan timbulnya pusat kebudayaan baru, terutama di bawah kekuasaan Persia, meningkatkan masa Persia menjadi bahasa kedua di dunia Islam. Yang kedua itu ada periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa kemunduran pertama, desain desentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Pada zaman ini terjadi kehancuran khalifah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah baru di Istanbul pada abad ke-16. Bagian yang merupakan pusat dunia Islam jatuh ke tangan non-Muslim dalam beberapa waktu, dan terlebih dari itu Islam hilang dari Spanyol. Perbedaan antara kaum Sunni dan kaum Syiah menjadi bertambah nyata. Demikian pula antara Arab dan Persia. Dunia Islam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian Arab yang terdiri atas semenanjung Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika, dan Kutai dengan Mesir sebagai pusatnya, dan bagian Persia yang terdiri dari daerah Balkan, Turki, Persia, Turkistan, dan India dengan Persia sebagai pusatnya. Selanjutnya ada masa 3 kerajaan besar. Apa aja sih masa 3 kerajaan besar itu? Yang pertama ada kerajaan Utsmani, yang kedua ada kerajaan Syafawi di Persia, yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Pertama, kerajaan Utsmani. Meski di bidang politik dan ekonomi banyak kemunduran, namun pada abad ke-17 kerajaan Turki Utsmani masih mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan seni. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Saudi bin Ertugrul bin Sulaiman. Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman, dengan gelar paradisnya Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Wilayah kekuasaan Utsman cukup luas, yang meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, Afrika Utara. Turki Utsmani berkuasa sekitar 7 abad. Pada abad ke-17, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan seni. Di bidang syair yang menonjol pada abad ke-17 adalah Nefi dan Syekh al-Islam Zakaria Z. Yahya Effendi. Sedangkan dalam bidang sastra, prosa kerajaan Utsmani pada masa tersebut melahirkan dua tokoh,
yaitu Khatib Shalebi dan Evia Shalebi. Khatib Shalebi mengarang buku Kaf Az-Zunun fi Asma'il Kutub wal Funun, sementara Evia Shalebi mengarang buku Shaykhutnem. Pada abad ke-17, subur dengan karya populer yang terbentuk yaitu puisi dan cerita. Dalam kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, Kerajaan Turki Utsmani mengalami banyak kemerdekaan atau kemasyhuran. Kemudian yang kedua, Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Salah satu hal yang sangat spektakuler dari kerajaan Safawi yaitu kerajaan tersebut beraliran syariah dan menjadikannya sebagai dasar keyakinan negara. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi di antaranya yaitu yang pertama mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat, yang kedua pemindahan ibu kota ke Isfahan, yang ketiga berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tam I. Kemudian yang terakhir mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Perjanjian tidak akan menghina 3 khalifah pada khotbah Jumat. Kondisi keagamaan menanamkan sifat toleransi. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketika Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang di bidang seni. Kemajuan tampak begitu jelas. Gaya arsitektur bangunannya seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, kerajinan karpet, permadani, pakaian, tenun, mode, embikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasp I, Raja Lamail pada tahun 1522 Masehi, membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Lukis itu bernama Bisat Mausalki Sardon. Menurut Hamka, pada zaman Abbas I berkembanglah kebudayaan, kemajuan, dan keagungan pikiran mengenai seni lukis, paliyat, syair, dan sebagainya. Dan di antara pujangga yang gemerlapan tentangnya ialah Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damar, ahli filsafat dan ilmu pasti. Abbas sendiri asik dengan ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi di antara ketiga kerajaan Islam tersebut, kerajaan inilah yang paling muda. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zainuddin Babur, salah dari cucu Timur Leng. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak tahun 1526 sampai tahun 1707 Masehi. Kerajaan ini memiliki sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar pada tahun 1556 sampai 1606, Jahangir tahun 1605 sampai 1627 Masehi, dengan permaisurinya Nurjana, Shahjahan, dan Aurangzeb. Masing-masing dari ketiga kerajaan ini mempunyai masa kerajaan sendiri, baik di bidang ekonomi, budaya, maupun arsitektur. Lalu bagaimana kondisi politik dan sosial kerajaan Mughal pada abad ke-17? Di masa Akbar, kerajaan tidak dijalankan dengan kekerasan. Ia banyak menyatu dengan rakyat, bahkan rakyat dari berbagai agama tidak dipandangnya sebagai orang lain, dan dirinya pun tidak dibuat menjadi Hindustan sejati. Pemerintahan juga tidak dipegang sendiri, tetapi diadakan oleh menteri-menteri. Kemudian kepada pemungut pajak diperintahkan dengan keras agar tidak memungut pajak dengan memaksa dan memeras. Yang terakhir, di dalam persoalan agama, beliau sangat toleran dan bagi orang yang beragama Hindu dihormati oleh Akbar dan tidak dipaksa untuk memeluk agama. Kemudian selanjutnya kondisi pengetahuan dan seni kerajaan Mughal.
Kerajaan Mughal pada abad ke-17 mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan seni dan budaya juga. Di bidang pengetahuan kebahasaan Akbar telah menjadi 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Selain itu, Akbar telah memodifikasi 3 bahasa tersebut, ditambah dengan bahasa Hindu dan menjadi bahasa Urdu. Di bidang filsafat cukup maju dan satu di antara tokohnya adalah Akbar sendiri. Sementara ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abdul Wahid, dan Abdul Fath. Sementara karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Karya seni yang dapat dinikmati sekarang merupakan karya seni terbesar yang dicapai Kerajaan Mughal adalah karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur di Sikri, villa dan masjid yang indah. Pada zaman Syekh Jihan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Aqsa, yang tentunya saat ini sudah tidak asing bagi kita. Selain itu juga ada Masjid Raya Delhi di Istana Indah. Gedung-gedung sejarah yang ditinggalkan raja ini yaitu ada Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, Jamak Masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Sultan-sultan Mughal juga mendirikan makam-makam yang indah. Berdasarkan uraian di atas, maka ilmu pengetahuan seni dan budaya pada masa kerajaan Mughal cukup pesat, khususnya pada masa Akbar dan Aurangzeb. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.